Jenis-jenis suara hewan, hantu, cuaca. 3 kali setunggal. Monggo. NANI?お前はもう死んでいる。Katak adalah hewan kodok. Jika dibaca dari belakang adalah katak ataupun kodok. Terus? Oke, lanjut. Ada kodok rekotek. Itu katak hantu. Ada katak di pinggir kali rekotek. Maaf, malah nyanyi. Hewan katak atau dibaca kodok di desa saya adalah binatang amfibi pemakan serangga yang bisa hidup di 2 alam, alam kubur dan alam baka. Maaf, bercanda. Maksudnya darat dan di air. Berkulit licin, berwarna hijau atau merah kecoklat-coklatan. Kaki belakang lebih panjang, yang pasti bisa mencolot dan berenang. Selain katak atau kodok, ada juga bangkong. Jika bangkong memiliki kulit kasar dan berbintil-bintil atau berbingkul-bingkul, kaki belakang lebih pendek, sehingga kebanyakan bangkong kurang lebih pandai melompat jauh. Kodok dan katak mengawali hidupnya sebagai telur yang diletak ke induknya di air atau di sering busa atau di tempat-tempat basah lainnya. Sekali bertelur, katak atau kodok bisa menghasilkan 5.000 sampai 20.000 telur, tergantung dari hasil kualitas induk, dan berlangsung sebanyak 3 kali dalam setahun. Telur katak atau kodok menetas menjadi kecebong yang bertubuh seperti ikan tapi mel-mel, bernapas dengan insang, dan akan hidup di air. Perlahan-lahan akan tumbuh kaki belakang yang kemudian diikuti dengan tumbuhnya tangan. Kodok atau katak pada saat masa perkawinan pada waktu tertentu, misalnya pada saat bulan mati atau saat menjelang hujan. Pada saat itu katak kodok jantan akan bernyanyi. Ada kodok rekotek di pinggir kali rekotek untuk memanggil betinanya dari tepian atau tengah perairan. Beberapa jenis seperti kodok tegalan atau belentung kerap membentuk grup boyband, di mana beberapa hewan jantan berkumpul berdekatan dan bernyanyi bersaudan. Makin dingin tempatnya, seperti di gunung atau di daerah bermusim, salah satunya ialah karena kodok termasuk hewan berdarah dingin yang membutuhkan panas dari lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya dan menjaga metabolisme tubuhnya. Suara keras kodok dihasilkan oleh kantong yang terletak di sekitar leher yang akan mengembung besar manakala digunakan. Kodok dan katak menyebar luas terutama di daerah tropis yang berhawa panas. Kodok atau katak memangsa berbagai jenis serangga yang ditemui. Kodok kerap ditemui berkerumunan di bawah cahaya lampu jalan atau taman, menanggapi serangga-serangga yang tertarik oleh cahaya lampu tersebut. Kodok membela tubuhnya dengan melompat jauh keluar angkasa. Ya tidak mungkin dong, ya pasti cuma 1 meter. Apa? Cuma 1 meter? 1 meter itu panjang ya antum. Selain melompat, kodok atau katak mengeluarkan lendir dan racun dari kelenjar di kulitnya, dan bahkan ada yang menghasilkan racun. Kodok dan katak berperan penting sebagai indikator pencemaran lingkungan. Tingkat pencemaran lingkungan pada suatu daerah dapat dilihat dari jumlah populasi kodok yang ditemukan di tempat tersebut. Latar penggunaan kodok sebagai indikator lingkungan karena kodok merupakan salah satu makhluk purba yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi, katak tetap hidup dengan perubahan iklim bumi. Tentunya hanya pengaruh manusialah yang mungkin menyebabkan populasi kodok, salah satunya pengembangan lingkungan.
berbahaya oleh manusia ke alam. Limbah berbahaya inilah yang akan merusak populasi kodok. Bukan hanya kodok, tapi bisa juga makhluk hidup lain seperti antum contohnya. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang punya akal dan pikiran, kita gunakan untuk lebih berguna bagi nusa dan bangsa. Jangan buang sampah sembarangan contohnya. Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, kita bisa melihat alam yang akan terawat karena kesuburan hewan-hewan dan akan berkembang biak dengan semestinya. Oke lah, kita kembali ke topik utama. Seperti apa sih suara kodok sebenarnya? Seperti inilah suara kodok sebenarnya. Okelah, seperti itu suara katak. Merdu sekali bukan? Bisa bernyanyi dengan merdu seperti boyband. Cukup sekian penjelasan dari saya. Udah lah,